bagaimana Nabi Muhammad SAW sukses dan usia berapa beliau sudah sukses. Maka kita lihat dulu tolok ukur kesuksesan manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang itu ada yang mengukur pria sukses kalau istrinya cantik. Betul mas-mas? Halo. Jadi mas-mas yang punya istri cantik meskipun miskin luar biasa dikatakan sukses. Kenapa? Banyak orang kaya nggak punya istri cantik. Betul bapak-bapak? Betul ibu-ibu? Perempuan punya suami ganteng, tolok ukur zaman sekarang ya, dikatakan perempuan itu sukses. Sukses dia, suaminya ganteng. Ada lagi yang mengukur kesuksesan dari materi yang dimiliki. Ya, materi yang dimiliki. Oh, duitnya banyak, masih muda, sukses. Ya, sukses. Atau duitnya nggak banyak, tapi punya istri yang duitnya banyak. Luar biasa dia. Rupanya nggak capek-capek, dia sudah punya istri yang duitnya banyak, sukses. Ada lagi yang ukur sukses itu ketika dia punya banyak pengikut. Oh, followernya di Instagram 4000k. 4000k itu berapa tumbuh itu ya? Ternyata 4M followernya, 4 juta, 7 juta, 8 juta. Oh, video-videonya ketika diupload ditonton oleh 2 juta, ditonton oleh 10 juta. Oh, sukses ini. Kalau penyanyi sukses, kalau ustadz sukses, kalau motivator sukses. Ukurannya itu punya pengikut yang banyak. Orang sukses ya dilihat lagi dari mana? Oh, ternyata dicintai oleh keluarganya. Keluarganya cinta, istrinya cinta, anaknya cinta, menantunya cinta. Sukses orang ini. Ini orang sukses. Coba sekarang kita lihat Baginda Muhammad SAW. Nanya saya, beliau itu punya duit banyak usia berapa? Yang jelas waktu menikah duitnya sudah sangat banyak. Betul. 25 tahun punya duit banyak, bisa melamar konglomerat terkaya di Mekah. Untuk seorang pria kira-kira sangat sukses atau cukup sukses? Sangat sukses ya. Ada wanita terkaya, wanita tercantik, wanita yang budi pekertinya luar biasa, wanita yang popularitasnya seantero Jazirah Arab. Ya, bahkan sampai keluar negeri. Kenapa sampai keluar negeri? Karena perempuan ini punya perusahaan ekspor impor. Ya, ke berbagai negara, ke mancanegara. Wanita yang satu ini dicari oleh semua pria kaya, dicari oleh pria yang tampan maupun yang kurang tampan. Wanita yang satu ini diidamkan oleh semua orang, dipersunting untuk jadi istri. Tapi wanita yang satu ini selalu menolak dan mengatakan, bahasa anak muda zaman sekarang, maaf, you gak level, you end, gitu kan ya, gak level, udah jangan lanjut, gak level. Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun ya, bisa ngasih mas kawin onta yang sangat banyak, melamar dengan penuh kehormatan, dan yang dilamar menerima dengan sangat senang. Masya Allah. Umur 25 tahun Rasulullah sudah ekspor impor, eksportir and importir. Beliau sudah menjadi pengusaha yang sukses dan terbukti dipercaya oleh sesama rekan dagang yang akhirnya menjadi istrinya untuk membawa rombongan dagang, jumlahnya itu kontainernya sangat banyak, ke luar negeri, dipercaya untuk menjadi brokernya, penjualnya. Silakan ambil untung sesukamu. Luar biasa, sukses. Nah, kita ini umatnya ya, kita ini yang dicintai, pecinta yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita terlambat sukses ya, kita terlambat sukses. Gak usah bingung cari sumber inspirasi. Udah, kalau engkau menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sumber inspirasi, habis umurmu inspirasinya nggak habis. Alhamdulillah, insyaallah 50 sampai 60 menit sesi saya, bagian saya. Ya, bagian saya malam ini saya akan menjelaskan
perjalanan baginda Muhammad SAW menggapai kesuksesan. Ya, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu uswatun hasanah, suri teladan, panutan, contoh. Ya, kalau orang bilang sumber inspirasi, uswatun hasanah. Kalau terjemahan milenialnya, bahasa gaulnya zaman sekarangnya adalah sumber inspirasi. Saya terinspirasi olehnya. Agak keren ya. Dia panutan saya. Zaman sekarang terasa agak kuno gitu ya. Dia panutan saya, itu kurang greget. Tapi kalau dia sumber inspirasi saya, rodok gaya. Ya, agak bergaya. Memang bahasa itu bisa menyentuh hati, harus disesuaikan dengan zamannya. Ya, dengan zamannya. Karena manusia hidup dengan bahasanya, hidup dengan bahasanya. Uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik, panutan yang terbaik, sumber inspirasi yang terbaik. Jadi kalau mau cari inspirator, mau cari sumber inspirasi yang terbaik, ya itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa sukses? Kalau kita bilang beliau Rasul SAW, beliau Nabi SAW, selesai, nggak bisa ditiru. Oh itu pilihan Allah kok. Oh itu memang dipilih sama Allah, selesai, nggak bisa ditiru. Makanya dalam proses peneladanan, Allah menekankan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah bashar. Beliau adalah manusia, bukan malaikah. Beliau manusia. Yuha ilayya, aku manusia biasa seperti kalian, tapi aku mendapatkan wahyu. Nah, bagian mendapatkan wahyu menjadikan beliau manusia yang luar biasa. Karena manusia yang bisa dialog dengan malaikat, manusia yang bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang tubuhnya bisa menembus jagat raya tanpa sedikit pun terluka, manusia yang bisa menempuh perjalanan waktu, lintas masa, lintas alam dalam waktu sekejap mata, manusia yang bisa memancar air dari tubuhnya, dari sela jari jemarinya, sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang beliau itu sesuatu yang disentuh menjadi barokah, yang sedikit menjadi banyak, takfirul qalil. Yang sakit kena ludahnya sembuh, yang sakit kena ludahnya sembuh, kena percikan air bekas wudhunya juga sembuh. Beliau adalah manusia yang ketika lahir cahayanya bisa menyebabkan kerajaan Persia Romawi terlihat dari Mekah Al-Mukarramah, dari kamar baginda Muhammad SAW. Jadi seperti telekonferensi, tapi nggak pakai media yang namanya monitor, nggak pakai handphone, ya, nggak pakai PC, tapi langsung kelihatan seakan-akan ada di depan mata itu Persia sama Romawi dengan media cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia, ya beliau manusia, tapi ternyata air yang sedikit begitu kena tangan beliau, mancar air dari sela jari jemari cukup untuk minum 1.500 pasukan. Beliau adalah manusia dengan segala kelebihan yang tidak dimiliki manusia manapun. Karena itu beliau manusia biasa yang tidak biasa, melainkan sangat-sangat luar biasa. Dari sisi itu yuha ilayya, nggak bisa dicontoh. Ya nggak bisa dicontoh. Sisi kenabian kerasulannya itu nggak bisa dicontoh. Sisi kemanusiaannya bisa dicontoh. Ya, ibadah sebagai manusia kan ibadah sholat. Sebagai manusia beliau puasa. Sebagai manusia beliau ya berzikir. Sebagai manusia beliau juga hijrah. Sebagai manusia beliau sedekah. Itu semua bisa dicontoh, bisa diikuti.
Sebagai manusia, beliau silaturahim. Sebagai manusia, beliau berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Sebagai manusia, beliau juga dagang jual beli. Sebagai manusia, beliau juga berhutang. Sebagai manusia, beliau juga menjenguk yang sakit, melayat yang meninggal dunia. Sebagai manusia, beliau juga dilempari batu. Sebagai manusia, beliau juga pernah mengalami percobaan pembunuhan. Sebagai manusia, beliau juga pernah diusir dari kotanya. Sebagai manusia, beliau juga pernah diisolasi, beliau diboikot oleh satu kotanya. Sebagai manusia, beliau juga pernah dicaci maki sejadi-jadinya. Sebagai manusia, beliau juga pernah difitnah rumah tangganya. Sebagai manusia, beliau mengalami yang dialami manusia lainnya. Ini harus kita bisa pilahkan. Oh, Rasulullah itu manusia. Tapi jangan kebablasan. Kemudian ngomong Nabi Muhammad itu SAW manusia biasa, jadi jangan dilebih-lebihkan. Nah, ini ngawur nih. Rasulullah itu manusia biasa, jadi nggak usah dipuji-puji, nggak usah dipuja-puja. Ini ngawur, ya ini ngawur. Beliau manusia, kita aja manusia yang baru dapat ranking, dipujinya luar biasa, dapat juara, dipujinya luar biasa. Justru proses memuji manusia yang lain itu bagian dari kemanusiaan. Kalau ada orang punya prestasi dipuji, ada orang punya kelebihan dipuji, ada orang punya tambahan kecantikan dipuji, ada orang punya tambahan ketampanan lebih dari yang lain dipuji, ada orang punya tambahan kecerdasan dipuji. Nah, kalau ada satu orang menghimpun semuanya, maka dia menghimpun semua pujian. Maka nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Jelas semuanya? Asik ini ya. Mukadimahnya cukup insyaallah buat jenengan belalak. Oh ya. Jebulan nih. Oh ternyata ya. Begitu ya Nabi Muhammad SAW ya. Luar biasa ya. Nabi, Rasul dan nanggung-nanggung. Nabi yang paling utama, Rasul yang paling utama, manusia yang paling utama, ciptaan Allah yang paling utama. Di saat yang sama, meskipun beliau nembus 7 lapis langit, beliau itu kebal tidak tergores, tapi kena panah beliau harus terluka dan giginya patah. Keren luar biasa. Angel loh itu. Ya, angel tuh angel. Nembus atmosfer gak jadi masalah. Naik buruk kecepatan sekali langkah sejauh pandangan mata yang gak masuk angin. Ya kan gak masuk angin. Tapi kena panah, giginya patah, kulitnya terluka, darah pun mengucur. Nabi Muhammad SAW manusia di satu sisi, ya Rasul dan Nabi serta manusia makhluk Allah yang terbaik di sisi yang lain. Malam hari ini kita akan belajar beliau SAW sebagai manusia. Gak pakai biasa, manusia. Kita akan belajar setelah kita icipi kopi yang berikut ini. Rupanya karena tim kopi agak khawatir Jumat depan akan dipecat, maka ngasih saya 2 kopi. Monggo diunjuk. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang manis titik. Sama kurang kopinya, kenceran ini. Saya puji, jangan ngirit-ngirit kopi ya. Kamu kalau ngirit-ngirit kopi nanti rezeki saya seret itu. Kopinya yang keroso, ini namanya air hitam ini. Kalau kemanisan air gula, ya ini tidak kemanisan tapi yo ojo kepahitan kan gitu ya. Kemudian kalau kopinya kebanyakan nanti yo orang nggak kuat, tapi yo ojo kesidian. Yang pas saya puji, yang pas. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Mungkin disiapkan 2 ini untuk nunjukkan. Yang pertama yang kesusu, yang kedua yang udah beneran. Coba cek. Podo wae. Sama saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, lanjut ya sambil dicicipi kopi. Seger atau enggak seger gini?
Ya seger enak, kena kopi panas gitu ya. Walaupun kopinya nggak jelas, tapi panasnya cukup jelas. Ikhwani rahimakumullah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sukses? Dan usia berapa beliau sudah sukses? Maka kita lihat dulu tolok ukur kesuksesan manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang itu ada yang mengukur pria sukses kalau istrinya cantik. Betul mas-mas? Halo. Jadi mas-mas yang punya istri cantik meskipun miskin luar biasa dikatakan sukses. Kenapa? Banyak orang kaya nggak punya istri cantik. Betul bapak-bapak? Betul ibu-ibu? Perempuan punya suami ganteng, tolok ukur zaman sekarang ya, dikatakan perempuan itu sukses. Sukses dia, suaminya ganteng. Ada lagi yang mengukur kesuksesan dari materi yang dimiliki. Ya materi yang dimiliki. Oh duitnya banyak, masih muda, sukses. Ya sukses. Atau duitnya nggak banyak, tapi punya istri yang duitnya banyak. Luar biasa dia. Rupanya nggak capek-capek, dia sudah punya istri yang duitnya banyak, sukses. Ada lagi yang ukur sukses itu ketika dia punya banyak pengikut. Oh followernya di Instagram 4000k. 4000k itu berapa tumbuh itu ya? Ternyata 4M followernya, 4 juta, 7 juta, 8 juta. Oh video-videonya ketika diupload ditonton oleh 2 juta, ditonton oleh 10 juta. Oh sukses ini. Kalau penyanyi sukses, kalau ustadz sukses, kalau motivator sukses. Ukurannya itu punya pengikut yang banyak. Orang sukses ya dilihat lagi dari mana? Oh ternyata dicintai oleh keluarganya. Keluarganya cinta, istrinya cinta, anaknya cinta, menantunya cinta. Sukses orang ini. Ini orang sukses. Coba sekarang kita lihat Baginda Muhammad SAW. Nanya saya, beliau itu punya duit banyak usia berapa? Yang jelas waktu menikah duitnya sudah sangat banyak. Betul. 25 tahun punya duit banyak, bisa melamar konglomerat terkaya di Mekah. Untuk seorang pria kira-kira sangat sukses atau cukup sukses? Sangat sukses ya. Gini loh gini. Ada orang terkaya di dunia, perempuan terkaya di dunia. Kalau Edwin mampu melamarnya, ya, kemudian membayar mas kawin yang besar dan diterima oleh perempuan tersebut, sukses enggak beliau? Sukses. Itu cita-cita yang hampir mustahil. Tapi jangan mengecilkan kuasa ilahi, betul kan ya? Jangan mengecilkan kuasa ilahi. Jangan wah, mosok Thomas Edwin mampu, mosok bisa, nggak boleh mikir seperti itu. Meskipun secara kasat mata, seketoke ora mungkin. Body yo nggak cocok gitu ya. Awake lemu gitu kan? Siapa tahu perempuan yang duitnya banyak-banyak itu suka sama yang gemuk. Kenapa? Kelihatan makmur. Kalau yang kurus model begini kan nggak jelas ini. Ya ini kurus nih. Kalau saya kan kadang gemuk, kadang kurus, tergantung situasi dan pakaian. Ya, nah ini ada wanita terkaya, wanita tercantik, wanita yang budi pekertinya luar biasa, wanita yang popularitasnya seantero Jazirah Arab. Ya, bahkan sampai ke luar negeri. Kenapa sampai ke luar negeri? Karena perempuan ini punya perusahaan ekspor impor. Ya, ke berbagai negara, ke mancanegara. Wanita yang satu ini dicari oleh semua pria kaya. Dicari oleh pria yang tampan maupun yang kurang tampan. Wanita yang satu ini diidamkan oleh semua orang, dipersunting untuk jadi istri. Tapi wanita yang satu ini selalu menolak dan mengatakan bahasa anak muda zaman sekarang, maaf, you gak level, you end, gitu kan ya, gak level, udah jangan lanjut, gak level. Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun, ya bisa ngasih mas kawin onta yang sangat banyak, ngelamar dengan penuh kehormatan, dan yang dilamar menerima dengan sangat senang. Masya Allah. Umur 25 tahun
Rasulullah sudah eksportir and importir. Beliau sudah menjadi pengusaha yang sukses dan terbukti dipercaya oleh sesama rekan dagang yang akhirnya menjadi istrinya untuk membawa rombongan dagang, jumlahnya itu kontainernya sangat banyak, ke luar negeri, dipercaya untuk menjadi brokernya, penjualnya. Silakan ambil untung sesukamu. Luar biasa, sukses. Pertanyaan saya buat mas-mas yang umurnya 25 tahun ke atas, coba angkat tangan yang 25 tahun ke atas. Ayo toh ngaku 25 tahun ke atas. Ya dah, ini mayoritas nih 25 tahun ke atas. Pemirsa yang umurnya 25 tahun ke atas. Nah, pertanyaan nih, perempuan yang Anda nikahin itu konglomerat atau pernah melarat? Perempuan yang kita nikah ini konglomerat atau pernah miskin kemudian alhamdulillah berjalan hidup rumah tangga akhirnya mapan? Yang mana kira-kira? Insya Allah kita ini rata-rata yang menikah dengan orang-orang yang sama-sama susah. Betul. Pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf saya pakai bahasanya orang Solo. Ya bahasanya orang Solo. Ya begini, bahasa apa adanya. Ya memang gitu kan. Kita menikah dengan perempuan-perempuan yang rata-rata ya antum-antum ini kita nikahin ekonominya memang ya pas-pasan. Saya kan pernah menceritakan waktu saya menikah, masih ingat enggak? Ya, tempat tidur aja nggak punya. Ya, kipas angin tidak punya, lemari pinjem orang tua saya. Itu pun orang tua saya beli dahulu pertama kali menikah, saya pinjem. Lemari kecil, dijual nggak laku. Dikasih nggak ada yang mau ngambil, kasarnya begitu ya. Nggak punya, tapi berjalan waktu alhamdulillah ya, alhamdulillah ada keberkahan ya, ada keberkahan. Pertanyaan kedua, mas-mas tadi yang angkat tangan bareng sama saya tadi ya, sudah pernah jadi eksporter importer umur 20 tahun, umur 18 tahun, Anda pernah pergi ke luar negeri untuk jual barang? Oh belum. Beli tiket untuk luar negeri sanggup? Ya cari yang murah tapi nyawa juga taruhannya. Ternyata belum pernah ke luar negeri dagang, untuk dagang ya belum pernah. Pernah dipercaya untuk mengurus suatu perusahaan yang ekspor, dipercaya ini silakan perusahaan ini kamu pegang, ambil untung sesukamu, kelola ini. Pernah begitu? Belum. Berarti kita ini suksesnya terlambat atau telat? Sukses kita telat ini, terlambat. Kenapa? Karena sumber inspirasi kita umur 25 tahun sudah sukses, dari ekonomi sudah sukses. Dari masalah seorang pria menikahi wanita yang tercantik, wanita yang terkaya, wanita yang terpandai, wanita yang termulia, sudah sukses. Urusan anak, dari wanita yang solihah ini Rasulullah punya anak yang luar biasa banyaknya. Sukses juga. Kalau kata orang Jawa, banyak anak banyak rezeki, itu Nabi Muhammad SAW. Ya, anaknya banyak, sukses. Urusan pengikut Rasulullah SAW, belum jadi Rasul sudah dipercaya oleh kaumnya. Betul. Bahkan ketika mereka bertikai, mereka hampir bunuh-bunuhan, mereka hampir hancur-hancuran karena mau mengembalikan Hajar Aswad. Ketika Ka'bah itu mengalami kebakaran, setelah Ka'bah dipugar, dibangun ulang, Hajar Aswad mau dikembalikan karena ini bagian terpenting Ka'bah. Maka setiap kepala suku merasa saya yang paling berhak, suku saya yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Mau bertikai, akhirnya timbul solusi. Ya udah, kita tunjuk orang yang masuk lewat pintu situ, siapapun orangnya dia yang angkat Hajar Aswad. Muncullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua teriak Al-Amin, Al-Amin. Makanya dalam qasidah kalau kita baca Maulid, kadang ada lagu sini Ali Maksum. Nih Ustaz Ali Maksum nih. Iya Ustaz duduknya di belakang kan nggak pantas. Ya, datang pegang mic-nya Ali. Kalau lupa lagunya awas, saya pecat juga nanti.
Antal amin. Ayo. Antal amin, antal amin, antal amin. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ikhtiram. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ikhtiram. Nadahu aqbil ya mukhtar. Nadahu aqbil ya mukhtar. Nadahu aqbil ya mukhtar. Antal amin, antal amin, antal amin. Allahumma shalli alaihi. Semua ribut tuh mau bunuh-bunuhan ya. Datang Nabi Muhammad SAW langsung semuanya teriak, semuanya yang mau bunuh-bunuh tuh Jalamin, Jalamin. Al-Amin tuh yang bisa dipercaya datang, udah beres masalah. Semua percaya yang satu ini bisa menyelesaikan masalah. Pertanyaan saya, kalau di kantor lagi ruwet, Anda datang selesai masalah atau ngomong, ojo, ruwet. Yang mana ini? Kedatangan kita itu buat orang tenang atau buat orang udah, betul sih, kamu keluar dulu. Ojo melebu ya, jangan masuk. Yang mana ini? Ini Nabi Muhammad SAW belum 25 tahun di masyarakat sudah dipercaya julukannya Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Sukses atau enggak sukses? Sukses. Dicintai keluarganya, Masya Allah. Istrinya 11, rukun, semuanya cinta. Meninggal duluan 2, tersisa 9, akur, semuanya cinta. Jenengan istri 1, ruwet gak mandek-mandek. Betul tak betul? Ibu-ibu itu ya Bu ya. Bu, betul tak betul? Bahkan ibu-ibu ngomong, kalau kamu di rumah kok rasanya ribut terus, silahkan kamu pergi biar tenang hatiku. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW dicintai sama keluarganya, dicari selalu sama istrinya. Cucunya gak mau jauh, sholat dinaikin punggungnya. Masya Allah, dicintai sama keluarganya. Sahabatnya, apalagi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Udah itu kisah-kisah tentang cintanya sahabat kalau diungkap, waduh, air mata kita akan berderai gak mandek-mandek ya. Sahabat cinta semua pada Nabi Muhammad SAW. Sukses atau gak sukses? Sukses. Duit sukses, istri sukses, anak sukses, pertemanan sukses, masyarakat sukses, sebagai pemimpin sukses. Itu digapai di masa tua atau semuanya di masa muda? Masa muda. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disebutkan di Al-Quran, Fatan, ada anak muda. Ada anakmu muda. Bukan disebutkan ada nabi, ada rasul, enggak. Ada anak muda. Semua kesuksesan para anbiya wal mursalin digapai di usiamu muda. Nah, pertanyaannya, bagaimana perjalanan beliau SAW menggapai kesuksesan? Ini insya Allah akan saya jelaskan dalam waktu 22 menit. Insya Allah. Silahkan diminum. Tertarik enggak nih? Yakin? Tertarik atau teh tarik? Ini Beb, kalau cuma depan teh tarik enak nih Beb. Mantap Beb. Ya pengen sih, cuman teman-teman belum bisa buatinnya. Biar belajar dulu. Monggo diunjuk. Sudah habis. Tim jog nggak pernah ada tim jog itu. Padahal sudah ditunjuk tapi nggak pernah ngejog. Ustaz Ali, diminum. Bawa apa Ali? Kursi. Alhamdulillah, kursinya dapat 1 lagi. Tuh di pojok. Sama seperti ini. Jadi punya dua kursi.
banyak orang yang jadi pemimpin nggak punya kursi kekuasaan. Alhamdulillah kita di pengajian punya kursi kerajaan Brahma Kumbara ini. Bentuknya ini loh. Jawa Timur Tengah. Jawa dioplos sama Timur Tengah. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah. Mas Puji, saya ulangi Jumat depan kopinya yang banyak, gulanya ditambahi dikit, airnya yang sangat mendidih. Ini tadi karena saya teriakin terus Pak, itu belum mendidih sudah dikeluarkan. Paham? Saya ini insya Allah pakar kopi, jadi paham. Kalau di mulut saya itu nggak enak, saya ngomong nggak enak, karena saya mau nyugi teman-teman saya harus enak. Setuju? Jangan takut marahin teman saya, marahin saja. Paling nggak kuat pergi. Kan prinsip di Majelis Ar-Raudhah sing teklekan hati, ngomong sing banter, sing teklekan hati, sing teklekan hati, yang keras, sing teklekan hati. Lo minggat tenan bingung awake dhewe. Enggak, ini sudah teman-teman saya teruji itu. Yang udah tahan banting, dibanting tetap sakit, yaitu saya puji. Halo. Oke. Sukses. Nah, kita ini umatnya. Ya, kita ini yang dicintai, pecinta yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita terlambat sukses. Ya, kita terlambat sukses. Gak usah bingung cari sumber inspirasi. Udah, kalau engkau menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sumber inspirasi, habis umurmu inspirasinya nggak habis. Ya, habis umurmu inspirasinya nggak habis. Cek dulu sekarang. Nabi Muhammad SAW itu umur 10 tahun masih punya orang tua atau sudah meninggal semua orang tuanya? Umur 10 tahun sudah nggak punya orang tua. Punya. 6 tahun sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Berarti dari kecil yatim piatu. Kemudian diasuh oleh siapa? Diasuh anak yatim piatu ini oleh kakeknya. Kakeknya bertahan lama? Tidak. Setelah itu kakeknya nyusul meninggal dunia. Diasuh siapa lagi? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Orang kaya? Bukan. Dari deretan paman Rasulullah SAW, Abu Thalib terhitung paman yang super miskin. Paman yang super miskin dan anaknya banyak. Berarti Nabi SAW hidup di tengah-tengah keluarga yang mapan atau keluarga yang terjepit? Keluarga yang terjepit. Secara ekonomi hidup di tengah keluarga yang susah. Ya, di tengah keluarga yang susah anaknya banyak. Pertanyaan saya, kira-kira perjalanan mas-mas, bapak-bapak sama Rasulullah SAW ini mana yang lebih beruntung? Alhamdulillah sampai sekarang kan sebagian besar dari Anda, dari kita ini masih punya orang tua, betul? Dan Alhamdulillah insya Allah orang tua kita ya enggak sampai kecepet pit, ya enggak. Buktinya sekolah ya jalan, makan sehari 10 kali ya kelakon, betul kan ya? Dulu Abu Thalib mau ngasih makan anaknya aja susah. Jadi puasa itu kebiasaan Nabi SAW dari kecil. Kebiasaan dari kecil karena sering memang nggak ada makanan. Makanya Rasulullah menceritakan ke Fatimah, toh nih diganjel batu 1, 2 nih lihat. Yang biasa seperti itu. Biasa, hidup susah, sudah biasa. Nah, kunci suksesnya di mana? Ya ini harus kita pelajari. Ini kuncinya. Kuncinya Nabi Muhammad SAW dididik oleh paman, paman yang tidak memanjakan Rasulullah SAW. Paman ini tahu anaknya, keponakan yang satu ini bukan manusia biasa, ini manusia yang luar biasa, paham betul. Tapi beliau tidak memanjakan Nabi Muhammad SAW. Maka dididik untuk bisnis, untuk mandiri, untuk kerja. Dan itu pendidikan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW dari manusia-manusia di sekitarnya sejak kecil. Rasul ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu susunya alaihissalam, ini kan ibunya Rasulullah SAW ya, Halimatus Sa'diyah alaihissalam, diajari untuk apa?
Angon wedhus kata orang Jawa. Bahasa Indonesianya apa itu? Menggembalakan kambing. Nah, angon wedhus tuh kerjaan atau bukan kerjaan? Pekerjaan. Kalau zaman dulu digaji. Ya digaji. Dari kecil dibekali sama Halimatus Sa'diyah. Minimal nih anak ini kalau nggak bisa apa-apa, ahli dia itu menggembalakan kambing. Punya sesuatu untuk bekerja dipegang. Pertanyaan saya, apakah kita selaku orang tua, apakah kita selaku anak muda sudah membekali diri kita dengan ilmu-ilmu mandiri bekerja menjadi pengusaha pedagang di usia muda? Sudah seperti itu atau belum? Belum. Makanya suksesnya terlambat, suksesnya telat. Nah ini perjalanan Rasulullah SAW, ilmunya Rasulullah yang kadang nggak kita ajarkan, kadang juga kita nggak mau tahu. Kita cuman belajarnya bagaimana Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak, bagaimana Rasulullah puasa, bagaimana Rasulullah begini, bagaimana Rasulullah begitu. Itu Rasulullah SAW di masa sudah menjadi Rasul, umur 40 tahun lebih, 40, 41, 42, terus sampai 63 tahun. Fase itu akan kita ambil juga, tapi kita belajar Rasulullah SAW harus lengkap. Jangan cuma satu sudut religiusnya. Ya, sebagai manusianya ini kok nggak diambil, sebagai manusianya kok nggak dipegang, sebagai manusianya kok tidak dijadikan pedoman. Justru untuk manusia kita belajar dari orang-orang yang bukan Nabi Muhammad SAW. Sisi kemanusiaan kita belajar dari inspirator yang nggak Islami. Sisi kemanusiaan kita belajar dari orang-orang yang gak kenal wahyu, bahkan sebagian tidak percaya sama wahyu. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kita akan belajar sisi kemanusiaan dari manusia-manusia yang gak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pecintanya manusia itu Allah, penciptanya jagat raya itu Allah. Kok justru kita belajar sisi kemanusiaan dari yang lain? Ini kesalahan fatal. Lu bukannya Nabi Muhammad SAW bersabda, Mas Roni, kamu harus di bagian sound system. Ini soundnya dicek nih, kurang bener nih. Coba. Tes, ya. Saya pakai kabel saja. Sudah saya minta untuk memperbaiki sejak Jumat yang lalu, tapi ya belum diperbaiki setelannya. Karena Mas Roni manusia super sibuk. Jadi kalau ke toilet itu sempat, kalau ngurus sound nggak sempat. Halo, yang sebelah kanan dulu saya mau nanya nih. Apa yang saya sampaikan tadi jelas atau nggak jelas? Jelas atau nggak jelas? Sebelah kiri, apa yang saya sampaikan jelas atau nggak jelas? Di depan termasuk pemirsa, yang saya sampaikan jelas atau enggak jelas? Jelas. Berarti selama ini kita kemana? Mohon maaf ya, ilmu ekonomi belajar kepada non muslim, ilmu itu belajar kepada non muslim, sampai motivasi belajar kepada non muslim. Bukan kita dilarang belajar dari non muslim, bukan. Tapi nabimu tuh pelajaran dulu gitu loh. Rasul Musa SAW ini kamu habiskan dulu, ya habiskan. Nah sambil kamu belajar dari yang lain, nanti kamu akan kagum. Oh ternyata yang diajarkan semua orang itu sudah ada dalam ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh bukannya Rasul bersabda, kalian lebih paham urusan dunia kalian. Jangan salah paham, Rasul menyampaikan wahyunya tersebut, sabdanya tersebut, karena ada orang-orang yang kurang memahami apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah kalian lebih paham, jalankan seperti yang kalian pahami gitu. Rasulullah itu hidup dari kecil sebagai manusia dididik betul di desa. Desa itu tempatnya orang-orang pinter, ya tempatnya orang-orang ahli kerja dengan segala macam keahlian. Jadi nomor satu pelajarannya, kita harus punya ilmu untuk hidup mandiri, yaitu tidak bergantung dari orang lain. Apapun kondisinya harus mampu bekerja. Makanya anak-anak kita dari kecil harus dibekali ilmu berdagang. Anak saya Nur Aliyah Ahmad Anis
Ali Abdul Qadir, ya. Kemudian Khadijah Naziha. Ini kalau yang 3 kakaknya ini sudah bisa berinteraksi dengan orang banyak. Itu yang namanya Ali Abdul Qadir sudah ahli jualan buku di depan tuh. Betul. Ya, ahli jualan buku, menawarkan dagangan. Kemudian yang namanya Ahmad Anis suka buat sesuatu kemudian dijual. Nur Aliyah ini adiknya, ya, dia buat mainan, kemudian dia buat apa itu yang cemek-cemek itu. Apa, Bu? Ibu-ibu apalnya? Slem, mungkin salah satu yang beli mungkin. Alia itu jualan slem, dibawa buat sendiri slem. Saya nggak ngurus dia masalah untung atau rugi, nggak urus dia. Mungkin modalnya berapa, jualnya berapa. Karena nggak tegoan dia. Ini kemahalan Abu ya, segini aja gitu ya. Padahal kalau di total itu ya rugi gitu ya. Nggak apa-apa, jualan gitu ya. Bawa sekolah dijual sama temannya, ya laku. Jadi dijual. Harus diajari memang anak itu dari kecil. Harus diajari. Jangan anak kecil. Anak kecil jangan diajari jual beli, ajari wirid dzikir. Wirid dzikir itu nggak usah dibahas, itu harus diajarkan. Tapi sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW ini harus juga diajarkan. Rasul tuh dari kecil kerja. Lah anakmu kamu jadi apa dari kecil? Kenapa orang-orang Cina tuh dalam bisnisnya berhasil? Lihat. Jangan lihat orang-orang Cina tuh kalau buka toko rata-rata jadi ya. Betul enggak tuh? Betul. Perhatikan anaknya. Anaknya dari kecil sudah diajari megang kasir, bantu jualin, betul kan? Nanti udah besar megang kasir, besar dikit dikasih kasih toko. Dilatih memang. Dan itu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dari kecil dilatih dan tidak nanggung-nanggung loh ya. Diajaknya itu jual belinya bukan jual beli barang kecil, sampai ekspor impor. Ekspor impor umur 10 tahun, 12 tahun diajak pergi ke Syria, ke Syam. Jauh loh. Lah kadang kita sama anak nggak tego. Jangan. Masih kecil. Lah gedene kapan kok cilik-cilik ini terus? Jangan. Masih kecil. Kok nggak seneng anaknya cepat dewasa? Anak tuh jangan dikecil-kecilkan terus. Ya. Umur 10 tahun kalau perempuan itu sudah mendekati baligh. Banyak perempuan itu baligh umur 10 tahun. Jadi kalau anakmu perempuan umur 7 tahun, 8 tahun itu harus siap. Sebentar lagi dia akan siap menghadapi surga atau neraka. Jadi harus kenalkan betul sama dunia. Nih kamu harus bisa begini, kamu harus berani pergi jauh. Ya ditemani. Abu Thalib nemeni Nabi Muhammad SAW sebagai orang tuanya, ya orang tua asuh. Ditemani itu. Temani aja anakmu pergi, biar ngerti dunia, biar paham dunia seperti apa. Keren. Pernah mikir begini? Belum pernah. Saya juga baru malam hari ini. Sedetail ini baru malam hari ini. Masya Allah kan, hebat dan Rasulullah SAW. Hebat. Nah kalau kita dengar gini berarti kita selama ini kemana gitu? Isin apa ora isin? Malu atau enggak malu kita? Malu. Mau kerja kok nunggu lulus kuliah? Mau kerja nunggu lulus kuliah? Seharusnya lulus kuliah nggak usah kerja mas. Kenapa? Karena sebelum lulus sudah kerja, sudah sukses. Lulus kuliah, aku cuman butuh titel saja. Kerja, ngapain aku jadi karyawan? Aku bos kok. Keren. Nah terus ngapain kuliah sampai selesai? Pantes-pantesan ngomong sama anak, bapak mulu pernah kuliah. Gitu dong. Kan hebat kok bisa seperti itu. Hebat atau enggak hebat? Hebat. Nah kita harus belajar itu. Harus mempelajari bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu itu. Maka jangan diisukan, dihembuskan. Jangan cinta dunia, jangan kejar dunia, cari akhirat. Jadi orang cari duit dikesankan itu cari dunia salah. Dunia itu bukan duit. Dunia itu adalah segala sesuatu selain Allah yang engkau agungkan dalam hatimu dan engkau takut kehilangannya. Itu adalah dunia. Kamu punya duit 2 miliar. Uang 2 miliar itu kamu pegang, rasanya sama tai, masih mending tai. Nah itu kamu gak cinta sama dunia. Mohon maaf saya bahasanya itu, tai sama tinja podo wae itu ya. Jadi ini uang 2 miliar nih tinja. Kamu pegang rasanya sama, itu kamu gak cinta dunia. Tapi kalau kamu masih menganggap uang 2 miliar sama tinja itu berbeda dalam hatimu, berarti kamu cinta sama dunia.
Jangankan 2 miliar, 1 rupiah. Hatimu ada perbedaan, itu kamu cinta sama dunia. Jadi ukurannya itu bukan masalah cari duit, tapi naruhnya di dalam hati. Kalau di hati itu nggak ada nilainya, itu nggak cinta sama dunia. Tapi kalau cari duit ya harus cari, namanya hidup di dunia. Sarananya duit kok zaman sekarang. Betul. Ya, duit harus dicari, maka harus mampu, harus punya keahlian untuk berdagang, untuk membangun ekonomi dan lain sebagainya. Itu nomor 1. Nomor 2, gimana nih ya Rasulullah SAW sukses? Keahlian diplomasi. Keahlian diplomasi. Nabi Muhammad SAW itu jago, sangat ahli, pakar untuk negosiasi, pakar untuk berdiplomasi, pakar untuk berinteraksi, pakar untuk bergaul. Makanya setiap subuh, habis sholat subuh, Nabi Muhammad SAW itu yang ditanyakan pertama kali, siapa yang meninggal dunia di antara kalian, kerabat, teman, kalau ada yuk melayat. Tuh lihat tuh, interaksi. Siapa yang sakit, yuk jenguk. Kalau nggak ada, apa Rasul bilang permisi, saya mau masuk kamar? Enggak. Sama temu istri saya? Enggak. Saya mau kumpul sama istri saya? Enggak. Rasul SAW mengatakan, siapa yang semalam mimpi, ceritakan ke saya, nanti saya tafsirkan. Interaksi, membangun hubungan dengan masyarakat, dan itu dilakukan sejak kecil. Ya, itu dilakukan sejak kecil. Nabi SAW maka dapat julukan Al-Amin, bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Berarti sering disuruh, sering berinteraksi, sering berbisnis. Makanya muncul sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kalau kamu menjalin silaturahim, nanti rezekimu akan bertambah. Yang ngomong orang yang udah praktek, bukan sekedar ini wahyu ilahi, tapi betul-betul manusianya udah praktek. Kamu rajin menjalin silaturahim, interaksi dengan banyak manusia, rezekimu akan mudah. Ini pengen sukses, kuper, hidupnya sembunyi di kamar, mau sukses. Ini bab dunianya loh ya, sisi kemanusiaan. Makanya orang-orang sukses itu ada 2, sukses di dunia maya dan sukses di dunia nyata. Jadi ada orang yang emang kalau di rumah tuh nggak kumpul, tapi dia interaksinya bagus, kan nggak harus ketemu loh ya. Ya dia lewat buka toko online, dia buka Instagram, Facebook dan sebagainya, dia jaring pertemanan dengan banyak orang. Semakin banyak dia punya teman, semakin banyak dia berinteraksi, semakin mudah itu dia membangun sebuah kerajaan bisnis. Betul atau betul? Malam ini kajiannya agak beda ya, berbau duit gitu. Loh jenengan butuh enggak ini? Nah ya, kalau yang berbau lain-lain kan sudah sering ya. Ini kan jarang dibahas sisi kemanusiaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita ngerti itu loh. Oh ternyata Rasul saya hebat ya, Rasul saya luar biasa ya. Sayanya emang yang rodok apa ya karepmu? Silahkan terjemahkan sendiri. Sayanya memang ngapain selama ini saya kok membangga-banggakan tokoh-tokoh internasional yang namanya dieja aja susah. Orang-orang barat itu ya dieja susah. Namanya kadang ya gak jelas. Ya kalimatnya kadang bertele-tele gitu kan, panjang lebar. Rasul SAW kalimatnya itu singkat. Kamu rajin silaturahim, umurmu dawa, rezekimu berlimpah ruah, selesai. Oh jadi resep sugih ala Nabi rajin silaturahim. Oh jadi kalau pengen kaya menurut Nabi kamu harus membangun interaksi seluas-luasnya dengan banyak relasi. Oh kalau saya pengen sukses berarti sekarang saya akan gunakan semua medsos untuk membangun namanya jaringan sosial. Selesai. Gampang enggak itu? Pola pikir gitu gampang atau susah? Halo kawan-kawan, Anda melek atau tidur? Ngelamun. Enggak nyangka saya bicara seperti ini. Halo, jujur saja, nggak menyangka saya bicara seperti ini. Enggak, jangan kira saya nggak mudeng toh. Tampang-tampangnya nggak tampang memang mudeng bisnis emang. Saya nggak mudeng, cuman saya punya satu keinginan.
menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa sukses. Jangan bicara beliau Rasulullah entek dulur, kalau bicara begitu ya selesai. Beliau kekasih Allah habis. Ini bicara masalah uswatun hasanah, suri teladan, sumber inspirasi. Kamu udah beliau Rasulullah yang terbaik, udah itu simpen aja di dalam hatimu, keimanan luar biasa. Justru kamu sekarang harus belajar gimana ya Rasul saya terpilih jadi Rasul, kan begitu ya. Kalau kata orang tafgai ya, orang yang kuat itu Nabi Muhammad SAW. Sosok yang sangat kuat. Bapak nggak ada, ibu nggak ada, kakek nggak ada, paman yang miskin bersama anaknya yang banyak di tengah masyarakat yang keras. Di zaman Nabi, wong melarat ora kajen. Zaman sekarang, padha wae. Orang miskin nggak dihargai jadi budak, betul kan ya? Jadi budak. Ada pembagian kelas-kelas di masa dan masa itu. Nah, untungnya aja Nabi SAW ini dari keluarga yang terhormat. Ya, dari keluarga yang ternama. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Contohnya jelas. Jadi nomor satu tadi apa? Harus berani dagang atau usaha sejak dini. Yang kedua, jangan kurang pergaulan. Bergaulah. Saya pernah ngomong toh, ini tiap Jumat kan hampir ketemu toh. Betul enggak? Sama enggak kira-kira orangnya? Hampir sama, tambah 1, tambah 5, tambah 10, hilang 15, kan gitu ya. Kurang lebih kan seperti itu. Pertanyaannya, lah kalian duduk bareng itu ngobrol enggak? Nanya enggak? Mas dari mana? Kerjanya apa? Mas ini apa? Boleh minta nomornya? Ya saya itu di ngobrol di mana? Di ruang tunggu pesawat ya. Ada orang ngajak ngobrol, ini minta bisa nomornya ini. Saya punya ini, kalau bapak butuh ini. Masya Allah, orang kenal kok wani nawari. Gak kenal berani nawarin saya. Lan jenengan saling mengenal bertahun-tahun, nawari gak wani. Ini gak contoh Nabi Muhammad SAW, gak contoh. Kalau mencontoh ya harus berani berinteraksi, saling menanyakan satu dengan yang lain. Oh, punya nomornya fulan ini, fulan ini, fulan ini. Bisa, apa namanya? Ini Habib emangnya membangun interaksi dengan kami. Oh iya, saya buat grup WhatsApp, betul kan ya? Saya buat apa namanya di Instagram ada fanpage. Saya berusaha membangun komunikasi dan terus akan saya bangun. Lanjut masalah bangun interaksi sudah 3. Kok yang diajak bisnis senang, yang dibangun apa namanya komunikasi senang. Resepnya apa kan gitu ya? Beb saya mau, Beb, Ustadz saya mau, Kiai saya mau membangun interaksi, komunikasi dengan orang. Tapi pada menyingkir semua itu. Kenapa ya kalau sama saya orang menyingkir ya? Orang kok kelihatannya sirik sama saya ya? Nah, kamu harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nomor 1, nih resepnya Nabi SAW ya. Sukses, menggapai sukses tadi urusan istri, anak, masyarakat, semua yang saya sebutkan tadi. Nomor 1, perbaiki penampilanmu. Wajah nggak jelas kok. Ya mau interaksi ya takut medeni. Nyingkir. Apalagi kalau suka senyum-senyum sendiri. Yang di sampingnya ya hati-hati, stres. Nabi Muhammad SAW itu penampilannya indah. Hadis itu jelas, tabasumuka fi wajhi akhika. Senyummu untuk saudaramu. Kalau kamu senyum-senyum sendiri tanda gak beres. Hati-hati. Penampilan Nabi Muhammad SAW super indah. Wajah ganteng. Betul? Ya super ganteng. Pol, ya gantengnya pol. Aroma super harum. Semuanya super. Rambut super klimis kalau kata orang Solo. Berminyak. Ya berminyak karena memang pakai minyak. Disisir rapi. Rambutnya disisir rapi, berminyak, wajahnya bersih. Kumis dikerok, jadi kelihatan apa namanya rapi ya. Jenggotnya panjang tapi rapi, jangan panjang nggak jelas, satu ke sana itu. Rapi, disisir, diukur, terukur, rapi benar itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Ya bajunya Rasulullah itu ya modis. Aneka warna. Kalau untuk pas beliau itu mau ibadah lebih suka pakai warna
putih, lebih suka, bukan berarti selalu, pernah enggak. Lebih suka pakai warna putih. Kadang Rasul pakai imamah warna hijau. Ternyata mau jihad. Imamahnya warna hijau. Pantas, pas, ukurannya pas, kadang merah, kadang hijau, kadang kuning, kadang putih, semuanya pas. Habib Novel nyontoh, kadang coklat. Nah, nanti muncul warna orange, jangan kaget. Dilihat enak. Tapi kalau untuk urusan sholat, baju putih. Zikir, baju putih. Untuk ibadah itu lebih disuka warna putih. Ya, subhanallah. Pergi kemanapun bawa sisir, bawa cermin, dan pakai parfum walaupun tubuhnya lebih harum daripada parfum. Coba mirip tidak dengan penampilan kita? Mohon maaf mas-mas naik motor ya, naik motor tuh aromanya harum atau aroma polusi? Aroma polusi. Oke. Yang kedua, jenengan sudah pakai parfum, suka merusak aromanya sendiri kalau ngerokok. Kelihatannya beken keren, begitu yang di depan mata diajak bisnis, aroma rokok, mundur. Ya mundur. Ya sebagian nggak jadi masalah, tapi banyak yang jadi masalah. Itu sudah membuat orang tidak nyaman. Rasulullah SAW nggak ngerokok, aromanya harum, pakai parfum, ganteng, badannya bersih, sehari minimal mandinya 5 kali. Minimal, karena muslim itu kan wudhu 5 kali. Karena wudhu Rasul sangat sempurna sallallahu alaihi wasallam. Hampir sekujur tubuh itu kena air. Masya Allah, bersih. Sementara kita yang ibu-ibu bajunya ya aroma balsem, campur terasi. Bu, halo, paham? Apa? Mohon maaf, ini saya harus menerangkan begini. Nanti ada satu kata kunci yang mau saya omongkan di akhir majelis. Maneman kalau saya buka sekarang, masih ada waktu. Baru 1 jam lewat dikit saya ngomong. 1 jam, belum lewat. Terasa enggak? Mosok gak kerosot ya. Nah, jadi Nabi SAW penampilannya indah, bagus. Kemudian itu penampilan, mimik wajah, penampilan wajah loh, tampak wajahnya gimana Nabi SAW? Mesem, senyum. Rasulullah itu selalu tersenyum wajahnya. Kalau ngomong sama orang, dengarkan orang bicara, ngasih wajah yang tersenyum. Coba bayangkan kalau Anda nawarkan dagangan sama mesem, terus orang yang nawar Anda juga mesem, kepencut dulur. Kata orang Jawa kepencut, itu yang diajak ngomong langsung kena hatinya. Ya kena hatinya. Kalau udah kena hatinya, ya Allah, harga berapapun dibayar itu kalau bisnis. Kalau Anda ngelamar anaknya orang, pergi ke rumah mertua senyum gitu ya. Oh iya Pak, oh iya Pak, oh iya, diterima. Wajah gak jelas. Jadi gini malah, takut tuh calon mertua, coret. Ya wajahnya senyum, wajahnya senyum, penampilannya oke. Nah, kemudian apa lagi? Rasulullah suka ngasih makan. Bayangkan nih, mau bisnis, mau jual barang, yang ditawari ditraktir. Mau makan apa? Oh gak usah, oh enggak, makan, udah pilih ini menunya nih. Mas, servis. Udah dikasih makan ya pakai uang, enggak tuku toh ya. Betul. Ya kecuali yang dablek itu ya. Kita yang kadang nggak punya rosok itu. Kalau orang Jawa itu katanya dipangku mati. Kalau dimuliakan jatuh hati, gitu kan ya? Dipangku mati, dimuliakan jatuh hati, itu ciri-ciri orang Jawa. Sebetulnya itu bukan orang Jawa, manusia itu. Manusia itu kalau dimuliakan jatuh hati. Sabda Nabi Muhammad SAW, ya, jubilatin nufus lihubbi man ahsana ilaiha. Jiwa manusia sudah dicetak sedemikian rupa, kama qala sallallahu, untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Dipangku mati itu dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Oke, kasih makan. Ya dikasih makan. Ajak orang makan. Makanya Nabi SAW nggak punya piring kecil, piringnya gede, diameter 1,5 meter. Dipikul 4 sahabat yang gede-gede, sahabat yang seperti Al-Quju, suka ngasih makan. Makanya di Majlis Ar-Raudhah,
itu harus masuk, kasih air, kasih roti, harus dan harus enak. Kenapa? Udah kena makan, gak iso ngamuk mbak Habibie. Pokoknya ngomongnya enak, gak enak, ngomong enak. Cocok, padahal gak cocok gitu. Setuju, padahal gak setuju. Kasih makan, dah snack dulu. Terakhir kasih makan lagi. Kenapa? Duduk bareng dengan makan bersama itu mencairkan suasana dan mempererat pertemanan. Yang berat pertemanan. Dan itu sudah dilakukan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Baru dilakukan orang-orang akhir zaman. Kalau membuat janji bisnis, cari yang namanya rumah makan, kafe dan lain sebagainya, di lounge dan lain sebagainya. Kemudian membuat yang namanya makan siang, rapat sambil makan siang. Betul. Nah iya. Jadi jangan mau belajar dari siapa? Dari yang begitu-begitu ada Rasulullah SAW. Itu Rasulullah udah jalankan. Penampilan oke, suka ngasih hadiah, ngasih makan, ngasih hadiah, murah, senyum. Siapa yang tidak tertarik? Siapa yang tidak tertarik? Hanya orang yang sombong yang tidak tertarik. Sombong apa? Sebetulnya suka tapi gengsi, itu loh. Suka, mengakui ini hebat nih, ini oke nih, tapi gengsi. Ada gengsi lah, yang gengsi ini yang naudzubillah min dzalik. Nah sekarang coba kita ukur diri kita. Ngajak orang pengajian, ngajak orang sholat, ya, ngajak orang kebaikan, ngajak orang kebaikan. Lo ngajak orang beli barang jenengan saja nggak mampu kok. Kenapa? Penampilan nggak jelas, cara ngomong komunikasi nggak bagus, jual barang tidak ada yang mau beli. Sekarang kamu jual ayat, kamu jual hadis, kamu jual sholat, orang lari. Kenapa? Wajahmu dilihat menyeramkan, senyummu nggak ada, uangmu nggak pernah keluar, pelitmu luar biasa, semua menyingkir. Makanya jangan salahkan orang lain dulu. Itu saya ajak ke pengajian nggak pernah mau Habib. Saya ajak ke masjid nggak pernah mau tuh. Udah ajak sholat susahnya luar biasa. Saya langsung nanya, pernah enggak kamu ajak makan? Ya pernah, kemana? Mbok jak pangan sing sego pitik, sego kucing ya. Saya 500 ya. Dia pun juga bisa ngajak kamu. Ajak dia yang dia nggak bisa. Kamu bisa, dia nggak bisa. Bro, ya. Tambiri kemana? Makan siang. Masya Allah. Besoknya kemana? Makan siang. 1 bulan cuma ngajak makan siang. Bulan berikutnya Jumat malam tak ajak makan. Di mana? Tempat Habib Novel. Ngaji sih tapi. Loh tapi ora apa-apa, seneng parkiran. Parkiran. Di parkiran kok ketemu temen diajak ngobrol. Wah cocok tambahan. Akhirnya besok Jumat berikutnya aku tak ngelamar di tukang parkir. Masya Allah. Cantol tuh nanti, ajak makan dulu, ajak makan kasih duit, ajak makan kasih duit, ajak ngaji, ajak sholat, kasih senyum. Nanti dia akan kangen, saya jamin. Kalau jenengan di masyarakat hobi ngasih senyum, begitu orang ini nggak ketemu sama jenengan, stres dia. Aku ngernya wong do perengat-perengut, no dhek ngeki mesem ya. Neng di wong digoleki, akan dicari orang yang ngasih senyum, karena orang butuh diteduhkan hatinya, ditentramkan hatinya. Lah inilah metode sukses ala Nabi Muhammad SAW. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah. 1, berani bekerja. Betul ya? Ya, kerja berani. Yang kedua, membangun komunikasi. Nah, biar komunikasi berhasil, maka ada yang ketiga. Apa ketiga? Penampilannya oke. Oke itu udah jelas semua ya, harum, ganteng dan lain sebagainya, murah senyum wajahnya, duitnya juga keluar. Jerbasuki mawa beo. Jalan semua itu. Makanya saudara-saudara, ini dipakai sama pebisnis ulung. Tidak ada satupun bisnis yang sukses kecuali dengan ekal yang besar. Betul. Tahu itu Gojek online tuh. Ojek online tuh ya, ojol ya, ojek online. Di awal membangun ojek online, saya nanya awal-awal tuh, yang diperbanyak apa? Bonus atau bukan bonus? Bonus atau bukan bonus? Diskon atau bukan diskon? Diskon. Setelah berjalan sekian lama, Anda tidak akan lihat lagi itu murah atau mahal. Kenapa? Karena sudah terbiasa itu diskon, itu murah, sudah percaya. Satu itu. Yang kedua, coba dicek, dilihat. Yang namanya bisnis travel
orang jual tiketing tuh ya, macam-macam itu. Banyak bonusnya enggak itu? Banyak potongannya enggak itu? Banyak, setahun, 2 tahun, 3 tahun ngasih potongan, tahun keempat potongan dihilangkan. Anda pindah ke tempat lain? Enggak, ya tetap di situ. Warung makan, kasih dulu diskon. Ilate wes katut. Lidahnya sudah ikut. Bulan berikutnya diskonnya enggak ada, ya tetap makan di situ. Nah ini dipakai sama semua orang, ngasih hadiah. Lah kenapa kita dalam dakwah kok pelit, gak mau ngeluarkan duit kita untuk menarik hati saudara kita agar dapat hidayah? Berapa atau nilainya? Ya, 1 miliar bisa buat orang sholat, itu murahnya luar biasa. 1 orang bisa sholat karena kita, 1 miliar kita keluarkan, 1 orang bisa sholat, itu bukan pemborosan, itu indahnya luar biasa. Kita punya sangu mati yang namanya manusia sholat, Masya Allah. 1 miliar bisa membuat orang yang tadinya nggak bekti sama orang tua jadi bekti sama orang tua. Masya Allah, itu murahnya luar biasa. Nah ini mau ngajak orang sholat, ngajak orang bekti sama orang tua, ngajak orang untuk begini begitu, kita ini berat mengeluarkan duit. Orang dadi mas, gak bisa. Nah ini teladani Nabi Muhammad SAW. Suksesnya Rasulullah SAW itu memang perjalanan yang panjang. Makanya Allah Ta'ala mengangkat Rasul jadi Rasul ditunggu umur 40 tahun. Padahal kan dari lahir sudah Nabi, di perut sudah Nabi, belum lahir sudah Nabi, sudah dipilih, sudah hebat. Kenapa dilantik umur 40 tahun? Biar manusia bisa melihat tuh progresnya, prosesnya, perjalanannya, bisa dilihat oleh semua manusia. Ini memang layak beliau diangkat jadi Rasul. Nah kalau nggak ada perjalanan tiba-tiba jadi Rasul kan nggak bisa dicontoh, paham? Nah sampai di sini berarti yang kita pelajari malam ini sesuatu yang sebetulnya belum pernah disampaikan atau sebetulnya ada tapi kita nggak ngeh. Yang mana ini? Nggak ngeh gitu ya? Nggak ngeh tuh bahasa Indonesianya apa? Nggak gagas kurang tuh. Bukan nggak paham, nggak ngeh apa ya? Nggak perhatian ya, terlewatkan ya, terlewatkan. Jadi sesuatu yang ada tapi terlewatkan. Nah dari sini kita seharusnya jadi bersemangat. Semangat apa? Semangat untuk belajar lebih jauh pribadi Nabi Muhammad SAW. Ternyata semua yang dijalankan Nabi SAW itu hasil dari pengalaman hidupnya. Beliau sudah hidup dengan keras, hidup dengan susah, berinteraksi dengan manusia yang banyak, kemudian beliau ajarkan kepada orang lain. Loh, tapi itu kan wahyu. Ya jelas, Rasulullah bicara dengan wahyu, nggak ada hawa nafsu. Tapi kita bicara jangan sisi itu. Kalau bicara sisi itu habis. Paham maksud saya? Itu sisi keimanan kita iman. Beliau wahyu semuanya. Tapi kita ambil sisi kemanusiaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu tidak semena-mena semata-mata langsung. Oh wahyu Allah, bukan. Tapi Allah memberikan wahyunya lewat perjalanan hidup yang panjang. Saya mau nanya itu, pernah diuji rumah tangga enggak? Pernah kan mungkin yang sudah berumah tangga? Entah suaminya gimana, entah istrinya bagaimana. Nabi Muhammad SAW itu juga mengalami ujian yang lebih berat. Nabi Rasul, dipercaya sebagai Rasul, umatnya luar biasa, musuhnya luar biasa. Kemudian disiarkan hoax, gosip kalau istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah dikatakan selingkuh dengan seorang pria. Masya Allah, Nabi mengalami itu dan susah dan tidak mudah. Ngalami semua itu, biar apa? Ngerti yo awak mau ngerti yo. Nabi Muhammad SAW ini udah ngalamin semuanya. Jangan kamu gaya, kan Rasulullah beda, Rasulullah ngalami, Rasulullah masa sih yo. Rasulullah udah ngalamin semuanya. Lah kamu nggak ngalamin semuanya. Kamu cuma ngalamin 1 episode ini aja. 1 episode itu saja. Beruntung kamu punya contoh manusia termulia, manusia terbaik, manusia terluar biasa, yaitu baginda Muhammad SAW. Apapun masalahmu, Rasulmu solusinya. Gak usah cari yang lain. Selesai kawan. Mau atau nggak mau? Ya, makanya belajar. Nah insya Allah mulai besok pagi saya akan membuat siaran kajian kitab kuning. Simak di YouTube, di Facebook, Instagram ya. Insya Allah ada di sana. Bukan 1 menit. Di Instagram cuma cuplikannya saja.
Lengkapnya lihat di YouTube, Facebook, sama live Instagram. Ya, live Instagram bisa satu jam, mungkin sekitar 10 menit, 15 menit. Nanti insya Allah rutin sehari 2 kali rencana saya. Pagi sama sore. Paginya mungkin menjelang siang, jam istirahat kerja loh, jam 12 sampai jam 1. Kemudian sorenya jam setengah 5 sampai jam setengah 6 disiarkannya. Mau ikut belajar enggak nih? Mau? Yakin? Ngaji kitab kuning. Ya, Jumat kita kumpul di sini. Selain hari Jumat kita kumpul di dunia maya. Mau? Ini kok enggak semangat maunya? Lapar Bib. Jamnya sudah jam 10 lewat 19 menit ya, insya Allah berkah dan manfaat. Ini 10 lewat 20. Ada yang dibawa pulang enggak nih ilmunya nih? Yakin? Apa? Kerja, bisnis. Jadi mohon maaf ya, saya mau menyemangati teman-teman saya, jangan berhenti karena hutang, jangan berhenti karena masalah. Jadi hutang tuh kalau kita pikir nggak nyelesain masalah, maju aja terus, kerja usaha ikhtiar. Ini masalahnya jangan dipikir, biarin masalah ada. Masalah itu memang diadakan untuk ada. Itu bagian tadi proses kehidupan yang harus dilewati. Masalah ada, nggak masalah, karena aku akan terus usaha kerja, jalan terus. Itu sisi manusianya. Nah, sisi religinya ikut pengajian, sholat 5 waktu, bakti sama orang tua, dan seterusnya. Kan sudah paham. Saatnya praktek. Jangan jadi manusia yang lembek, manusia yang lemah, ya, manusia yang tidak kuat. Harus penuh semangat. Bayangkan akhir Desember harus lunas. Setiap Jumat Pak Novel harus bayar 250 juta. Alhamdulillah malam hari ini masih ngajar depan kalian dengan semangat. Saya tidak mengatakan sorry bro, aku mumet mikirnya hutang. Enggak ada. Enggak toh? Betul. Atau saya mengatakan saudara-saudara, sungguh sangat mengkhawatirkan. Tinggal 4 minggu lagi, masih kurang 1 miliar lebih dikit. Ini kalau tidak lunas, bahaya saudara-saudara, nasib bangunan kita saudara. Aku mau tahu ngomong ngono? Pernah barusan ini. Kan ya enggak atau ya? Semangat, belajar, ngajar gitu kan? Kasih makan, terus gitu. Usaha, ikhtiar, enggak usah dipikir. Masalah itu diadakan untuk ada, untuk membangun kita menjadi manusia yang luar biasa. Tanpa masalah Anda bukan siapa-siapa. Dengan masalah Anda jadi manusia yang luar biasa. Katakan pada masalah, engkau bukan masalah, karena setiap masalah pasti selesai. Buktinya bertahun-tahun aku bermasalah, nyatanya masalah pergi, akunya masih ada. Oh iya betul ya. Oh, betul. Mas Rio, bagian ini nanti dipotong taruh Instagram. Enggak ada tuh yang punya kalimat begitu. Betul kan? Jadi bilang masalah, oh enggak apa-apa, ada masalah, ora apa-apa, biasa. Masalah itu memang harus ada. Manusia hidup enggak mau masalah, silakan pindah ke tempat yang penuh masalah. Apa itu? Alam kubur. Begitu masuk langsung menghadapi masalah. Man rabbuka, langsung ditakut malaikat. Gak iso jawab masalah. Kalau menyelesaikan masalah dengan malaikat, selesai, kamu akan hidup tanpa masalah. Mantuk. Jadi pilih mana? Pilih segera selesai masalahnya atau biar masalah ada? Ya biarlah masalah itu selesai nggak usah dipikir. Ya yang penting tetap ikhtiar. Karena dipikir yang nggak selesai, dikerjakan yang nggak selesai. Kalau belum waktunya selesai. Tapi kalau kita kerja terus, usaha terus, ikhtiar terus, masalah ini nanti pada waktunya akan selesai dan kitanya tidak terpengaruh oleh masalah. Ibu-ibu, saatnya makan. Panitia makan udah siap? Lihat bedanya antara kopi sama makan. Karena kalau makan yang ngurus itu adalah mbak-mbak dan mbok-mbok, selesai sejak sore. Begitu yang ngurus kopi, yang ngurus adalah mas-mas, gak selesai. Selamat untuk mbak-mbak atas kinerja yang luar biasa. Dan poin minus 10 untuk mas-mas yang agak lembek dalam bekerja. Mesti alasan, Bib, mohon maaf kopinya terlambat karena tadi ngecor, Bib.
kerja bakti ngecor lantai 3, tidak ada alasan. Fa idza faraghta fansob. Gak boleh kita lembek untuk ngurusi orang lain. Kalau untuk diri kita sendiri kita boleh bermanja-manja. Kalau untuk ngurusi orang lain kita harus menyemangati. Jangan jadi lembek. Makasih, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.